Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa sebuah negara itu lagi ada di titik yang krusial banget? Nah, itulah yang sedang dialami Indonesia sekarang. Hari ini kita bakal kupas tuntas pilihan-pilihan besar yang harus dihadapi Indonesia jelang tahun 2026. Sebuah momen yang benar-benar akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi, apa sih artinya berada di persimpangan? Bayangin deh, ini bukan cuma jalan yang bercabang dua, tapi ada banyak banget cabangnya dan semuanya terjadi bersamaan. Ada pilihan soal ekonomi, soal kebijakan luar negeri, sampai soal rasa keadilan di dalam negeri. Semuanya saling kait-mengkait dan butuh keputusan sulit. Sekarang juga. Biar kita gampang memahaminya, kita akan bedah situasi rumit ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari soal utang yang angkanya bikin geleng-geleng kepala, terus kita lihat gimana aksi di panggung global malah bikin riak di dalam negeri, sampai ke isu keadilan yang paling mendasar. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Disinilah kita bakal melihat gimana kombinasi tekanan ekonomi dan politik memaksa Indonesia untuk benar-benar memilih jalannya. Ini adalah titik di mana ambisi dan kenyataan saling berhadapan. Nah, yang perlu kita ingat banget, ini tuh bukan masalah yang bisa kita selesaikan satu persatu. Anggap aja kayak tarik tambang 3 arah, antara butuh banget pembangunan, tekanan dari dunia luar, dan di saat yang sama ada tuntutan keadilan dari masyarakat. Menjaga keseimbangannya, itu yang super sulit. Oke, mari kita masuk ke isu pertama yang paling sering jadi omongan, uang, atau lebih tepatnya, utang. Sebenarnya, seberapa besar sih masalah ini? Coba lihat angka ini. Pada akhir 2025, utang pemerintah kita diproyeksikan nyaris menyentuh 10.000 triliun rupiah. Angka segede ini tentu aja bikin banyak orang jadi, was-was. Apa sih dampaknya buat kita sehari-hari? Tapi, tunggu dulu, disinilah perdebatannya dimulai. Meskipun nominalnya terdengar menakutkan, secara teknis rasio utang kita terhadap total pendapatan negara atau PDB itu masih di bawah batas aman yang diatur undang-undang, yaitu 60%. Pertanyaannya, apakah ini beneran aman? Nah, ini dia inti dilemanya. Di satu sisi, pemerintah melihatnya sebagai angka statistik yang terkendalilah untuk membiayai pembangunan. Tapi di sisi lain, masyarakat umum merasakan beban nominalnya yang begitu besar. Jadi, ada dua cara pandang yang sangat berbeda terhadap masalah yang sama. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Apakah tumpukan utang ini adalah investasi untuk kemajuan bangsa? Atau justru jadi beban yang harus ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membentuk arah ekonomi Indonesia ke depan. Sekarang kita geser sedikit dari masalah di dalam ke panggung dunia. Uniknya semakin Indonesia berusaha aktif secara global, kok tekanan di dalam negeri malah makin kencing ya? Mari kita lihat kenapa. Ada dua contoh terbaru yang jadi sorotan publik. Pertama, wacana untuk bergabung dengan sebuah Dewan Perdamaian Internasional yang butuh suntikan dana sangat besar. Kedua, kebijakan yang membuka keran investasi energi asing di kawasan timur Indonesia. Keduanya kedengaran bagus kan? Tapi, disinilah kita lihat ada tarik-menarik yang sangat jelas. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk diplomasi, cari pengaruh, dan datengin investasi. Tapi di sisi lain, ada sentimen publik yang kuat banget, yang bertanya, prioritas anggaran kita gimana? Terus komitmen kita buat Palestina gimana nasibnya? Sebuah pilihan yang sangat pelik. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah isu yang menyentuh perasaan paling mendasar bagi banyak orang di dalam negeri. Isu tentang keadilan. Visual ini ngerangkum kontroversi kebijakan yang memicu rasa ketidakadilan yang dalam. Di satu sisi ada aparatur tertentu yang diangkat menjadi pegawai pemerintah penuh. Di sisi lain, ada guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan, bahkan puluhan tahun, tapi statusnya masih juga belum jelas. Kontras ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya kita hargai? Jadi intinya begini, bagi banyak guru dan juga masyarakat, ini bukan lagi sekedar soal status kepegawaian di atas kertas, bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan fundamental tentang penghargaan atas pengabdian. Ini menyangkut martabat. Setelah kita lihat semua persimpangan yang rumit ini, mulai dari utang, diplomasi, sampai keadilan, lalu gimana dong jalan mana yang seharusnya kita tempuh? Penting banget untuk kita selalu ingat elemen manusianya. Karena di balik setiap angka statistik dan keputusan kebijakan yang kaku, ada kepiluan dan juga ada harapan yang sangat besar dari masyarakat. Harapan untuk keadilan, untuk kesejahteraan, dan untuk integritas para pemimpin. Analisis ini menyarankan ada 3 langkah utama untuk membangun kepercayaan. Pertama,
keterbukaan informasi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kedua, bangun dialog yang sehat dan jujur, bukan saling serang. Dan yang paling penting, yang ketiga, pastikan kebijakannya punya hati dan benar-benar berpihak pada rakyat. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir yang sangat kuat. Tanggung jawab yang ada di pundak para pemimpin saat ini tuh luar biasa besar. Setiap keputusan yang diambil di persimpangan ini bukan cuma akan membentuk kebijakan, tapi juga nasib ratusan juta manusia. Masa depan sedang dipertaruhkan. Sekarang,